Perkenalkan, nama saya Ana Theodora Lago, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 akan melaksanakan PPL di SMP 2 Asesa, Kabupaten Nagikeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar dan kamu masuk di kelas seni budaya. Oleh karena itu, untuk mengawali semua kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas mana? Ketua kelas apa yang sudah hadir? Hadir semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, buku sudah ambil? Sudah. Sebelum kita juga mulai kegiatan pada siang hari ini, jadi ibu mau memberikan kamu kesempatan untuk menunjukkan sikap nasionalisme. Salah satunya itu dengan menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib. Kita nyanyi sama-sama ya. Salah satu lagu wajib nasional. Dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, kita menunjukkan bahwa kita masih cinta akan kita punya tanah air sendiri, yaitu Indonesia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang seni musik. Salah satu cabang seni yaitu seni musik. Yang akan kita pelajari hari ini itu sudah tertera di depan. Siapa yang mau membacanya? Saya, Bu. Oke, Afriani, coba engkau baca. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Gambar 3.1 memahami konsep dasar bernyanyi suatu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Gambar 4.1 menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Oke. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang menjadi tujuan kita hari ini adalah, siapa yang mau baca? Oke. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian bernyanyi unisono. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi teknik vokal yang tepat dalam bernyanyi unisono. Baik. Apa yang kita pelajari kemudian yang menjadi tujuan kita hari ini sudah kalian tahu. Yang pertama itu tujuan itu kamu dapat mendeskripsikan apa itu pengertian unisono. Kemudian kamu dapat mengidentifikasi teknik vokal dan teknik pernapasan. Pernahkah kalian bernyanyi dalam kehidupan sehari-hari? Barusan kita sudah menyanyi ya toh? Kalau kita yang Katolik biasanya bernyanyi di gereja, itu salah satu bernyanyi. Baik, untuk lebih lanjut, silakan kalian mengamati apa yang Ibu sampaikan, kemudian yang tertera di layar mengenai tentang bernyanyi unisono.
teknik vokal. 3, Teknik pernapasan. ada 3 yang kita mau tahu hari. Apa itu unisono, apa itu teknik vokal, dan apa itu teknik pernapasan. Baik. Yang pertama itu tentang unisono. Apa yang dimaksudkan dengan bernyanyi unisono? Ya. Yang dimaksudkan dengan bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara yang menyanyikan melodi suatu lagu. Oke. Menyanyikan itu sudah di depan, itu tinggal baca. Bernyanyi satu suara secara berkelompok. Bernyanyi satu suara secara berkelompok. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi unisono. Yang pertama, dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, tidak ada perbedaan suara. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu bernyanyi satu suara itu seperti apa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk pertanyaan dari Mas. Bernyanyi satu suara itu maksudnya begini. Kita bernyanyi hanya melodi pokoknya saja. Bernyanyi hanya melodi pokoknya saja. Bernyanyi hanya lagu dasar dari lagu tersebut. Misalnya kalau kita keluar di gereja, biasa ibu bagi, ada yang jadi nyanyi sopran, ada yang nyanyi jadi alto, ada yang tenor. Nah itu kalau di dalam bernyanyi unisono tidak berlaku itu. Hanya berlaku satu suara yang menjadi pokok dari lagu tersebut. Biasanya kalau kita nyanyi itu yang menjadi pokok lagu itu biasanya ada di sopran. Tetapi ada lagu-lagu tertentu yang lagu pokoknya itu berubah-ubah. Tapi pada intinya semua dalam satu kelas atau semua dalam satu kelompok itu bernyanyi dengan satu jenis suara yang sama. Maka itu dikatakan unisono. Sekarang ibu balik bertanya kepada kami. Kita menyanyi tadi lagu, salah satu lagu wajib nasional, itu tergolong apa? Tergolong apa? Unisono. Lagu unisono. Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Karena hanya bernyanyi satu suara saja. Karena kita semua tadi bernyanyi hanya satu suara. Kalau tadi mungkin ada nyanyi bass, tidak ada. Kita hanya bernyanyi satu suara saja. Kemudian tidak ada pembagian suara, artinya tidak dipecah menjadi suara 1, suara 2, suara 3. Tidak ada. Yang berikut kita belajar tentang tadi unisono sudah, yang kedua berarti tentang teknik vokal. Bagian-bagian dari teknik vokal itu ada 3. Artikulasi, yang kedua yang ketiga fraseri. Apa itu artikulasi? Kau baca di sana. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Cara pengucapan kata demi kata dengan baik dan jelas. Ketika kita menyanyi maka harus ada pengucapan yang baik, benar dan jelas. Sehingga maksud dan tujuan dari lagu tersebut dapat disampaikan, ya toh? Kalau misalnya makan, minumlah, berarti artikulasi yang jelas. Coba kau makan, orang lagi apa begitu, ya toh? Artinya apa yang menjadi makna dari lagu tersebut itu tidak bisa disampaikan secara baik. Orang menjadi tidak mengerti. Oleh karena kita punya penyebutan tidak jelas. Misalnya kita menyanyi lagu bahasa Inggris, ketika kita pronunciation-nya tidak bagus, maka orang dia disebut apa, dia nyanyi apa, maksudnya apa, ya toh? Yang berikut tentang apa? Intonasi itu apa, Dira? Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang
harus dijangkau dengan tepat. Tinggi rendahnya sebuah nada atau suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Misalnya do tinggi kau bisa capai tidak, do rendah atau sol rendah kau bisa capai atau tidak. Maka dikenal kalau kita intonasi tidak bagus dikenal dengan orang disebut dia false. Ya toh? Dia nyanyi false. Itu karena apa? Karena intonasinya tidak bagus, entah itu nada tinggi atau nada rendah. Yang ketiga itu apa? Coba baca, apa itu frasering? Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Aturan pemenggalan kalimat. Kalau intonasi, artikulasi itu mengait kata demi kata. Kalau frasering itu sudah masuk dalam kalimat. Di bahasa Indonesia juga ada kok. Misalnya kita nyanyi satu nusa, satu bangsa, itu kita satu kali tersebut. Jangan satu nusa, satu bangsa, satu nusa, satu bangsa. Setelah itu ada nafas baru mulai lagi. Baik, untuk artikulasi, intonasi, frasering akan terbentuk dengan baik kecuali kau melakukan ini. Teknik pernapasan. Mereka dua ini bagaikan kakak beradik ya. Kembarlah, seiring sejalan. Artikulasi dapat tercipta dengan baik, intonasi tercipta dengan baik, artikulasi tercipta dengan baik, kecuali dia melakukan teknik pernapasan yang baik. Ada 3 jenis teknik pernapasan. Satu apa? Pernapasan dada. Pernapasan dada. Ketika kita melakukan pernapasan dada berarti bagian tubuh yang mengembang adalah bagian dada. Pernapasan ini kurang baik atau kurang cocok dipakai dalam bernyanyi. Karena apa? Karena nada yang penyanyi tersebut akan mudah kehabisan nafas. Sekalipun dia punya kelemahan, kita akan mudah kehabisan nafas, tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu untuk apa? Untuk menghasilkan nada-nada rendah. Itu kelebihan dari pernapasan dada, untuk menghasilkan nada-nada rendah. Misalnya do si la sol fa mi re do si. Si itu sudah menggunakan pernapasan dada. Nada-nada rendah itu menggunakan pernapasan dada. Sehingga orang yang bass, orang alto itu pas dia menyanyi menggunakan teknik pernapasan dada. Walaupun tidak semua nada, ada nada-nada tertentu yang dia menggunakan pernapasan lain, tapi ada nada rendah dia menggunakan pernapasan dada. Yang berikut pernapasan perut. Pernapasan perut berarti bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Dia sama dengan pernapasan dada. Dua-dua ini tidak baik atau tidak cocok digunakan dalam bernyanyi. Kelebihan dari pernapasan perut yaitu untuk menghasilkan suara yang keras. Ini untuk pernapasan perut, untuk menghasilkan suara yang keras. Misalnya aku bilang, iya nyanyi lebih kuat, pasti kita menggunakan untuk bagian perut. Yang ketiga itu pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu pernapasan yang sangat-sangat baik atau yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam teknik bernyanyi. Pernapasan diafragma itu bagian yang mengembang itu adalah ini samping kiri kanan, sehingga kita tarik nafas, simpan di dalam rongga perut, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan. Itu pernapasan diafragma.
Baik, sampai sini mengerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kamu sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan. Untuk menguji kau mengerti atau tidak, sekarang Ibu lanjut di bagian LKPD. Artinya ada lembar kerja yang harus kamu selesaikan untuk mengukur kau mampu atau tidak, atau kau paham atau tidak apa yang Ibu sampaikan. Jangan sampai kau hanya membeol. Belum, kau bilang sudah. Sebentar, nanti dikerjakan secara berkelompok. Kemarin Ibu sudah bagi kelompok kok? Ya. Nanti amati dulu sebentar, kalau Ibu instruksi untuk bergabung ke dalam kelompok. Nah, di situ dia bilang amati video berikut. Kemudian diskusilah di dalam kelompokmu dan analisislah video ini. Sambil diskusi, sambil Ibu putarkan ya, supaya mulai dari judul lagu ini video pertama.
video pertama. Sudah 2 kali Ibu putar, jadi sudah semakin dalam kamu memahami kedua lagu tersebut. Sudah, kalian dari setiap kelompok Ibu beri kesempatan 2 kelompok dulu, kelompok ini dan kelompoknya Apriliana. Ayo maju. Ayo berdiri saja, berdiri di tempat. Ayo, Apriliana, ayo berdiri di tempat. Menghadap ke sini ayo. Baik, setelah kamu amati kedua video tadi, Ibu menginstruksi kalian untuk menganalisis. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Ibu beri kesempatan pertama kepada kelompok yang ini. Apa yang kau amati dari kedua video ini dan hasil analisisnya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan perbedaan antara lagu pertama dan lagu kedua. Perbedaan antara lagu pertama dan lagu kedua. Lagu yang pertama itu dinyanyikan dengan satu suara atau disebut juga dengan bernyanyi unisono. Yang kedua dinyanyikan tanpa dirijen. Yang ketiga bernyanyi di kelompok dalam ruangan. Gambar yang kedua bernyanyi dengan lebih satu suara, yaitu di situ tuh ada sopran, ada bass, tenor dengan alto. Yang kedua yang gambar kedua itu ada dirijennya dan dinyanyikan secara online begitu di Zoom. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Yang berikut untuk kelompok yang kedua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membaca hasil analisis kerja kelompok kami. Gambar 1, lagu Bangun Pemuda Pemudi dinyanyikan secara berkelompok dengan satu suara yang dinyanyikan oleh laki-laki dan perempuan yang berjumlah 4 perempuan, 1 laki-laki. Gambar 2, lagu Bangun Pemuda Pemudi dinyanyikan secara berkelompok dengan lebih dari 1 suara yang dinyanyikan oleh perempuan dan laki-laki yang berjumlah perempuan 6 dan laki-laki 3. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua teman kita. Baik, apa yang kalian analisis dari kedua lagu ini sudah baik walaupun belum sempurna. Baik, kita lihat sama-sama.
dua-duanya menggunakan kelompok. Baik, dari hasil konfirmasi kita bersama-sama, adakah yang mau menyimpulkan dari kedua video ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa? Ayo berani, jangan takut salah. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari tayangan depan, siapa yang bisa menyimpulkan? Belum ada yang bisa menyimpulkan? Baik, dari ini sudah terlihat ciri-ciri. Berarti bagian video satunya dikatakan video apa? Bernyanyi unisono. Sedangkan video 2 itu dikatakan sebagai paduan suara. Kenapa? Perpaduan dari berbagai jenis suara. Nanti kamu sudah tahu bedakan mana yang unisono dan mana yang bukan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Baik, dari tadi Ibu minta kesimpulan untuk tugas tadi. Secara keseluruhan, siapa bisa menyimpulkan tentang materi bernyanyi unisono ini? Ayo, siapa bisa menyimpulkan? Dari materi, kamu bilang kamu sudah mengerti toh? Ya toh? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu menyimpulkan. Dalam bernyanyi unisono, berarti kita menyanyikan melodi pokoknya saja, ya toh, dengan menggunakan teknik vokal yang baik. Teknik vokal akan baik apabila diimbangi dengan teknik pernapasan. Nanti minggu depan kalian akan berlatih dan menampilkan bernyanyi unisono. Nanti kelompoknya Ibu bagi ini, yang sebelah sana satu kelompok, yang sebelah sini satu kelompok. Minggu depan kita akan berlatih. Lagu modenya itu lagu yang sama. Tinggal kamu latih di rumah, kemudian di sini baru kita berlatih lagi. Yang minimal kamu sudah hafal dia punya. Sudah hafal semua toh? Ya. Kalau yang belum tahu lagu, kalau dia masih lupa-lupa di lirik, belajar memang di rumah. Sehingga minggu depan Ibu tinggal latih bagaimana teknik vokalnya, kita sesuai dengan pelajaran yang kita dapat di hari, bagaimana menggunakan pernapasan dengan baik. Itu nanti minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita akhiri dengan doa. Satu orang bawa kita dalam doa. Marilah kita mengisi berdoa dalam Bapa, Bapa yang surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu, atas anugerah rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Prestasikan kegiatan pembelajaran hari ini, saya harus menyampaikan apresiasi karena kegiatan hari ini bagi saya sangat luar biasa. Saya boleh menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran hari ini sangat efektif dan efisien dalam mengembangkan prakarsa keterampilan anak untuk mengenal secara rinci terkait dengan unisono, menyanyi unisono. Saran, mungkin kita gunakan pendekatan saintifik dalam menanya, terus kita memantik anak untuk membangkitkan kepercayaan diri dalam diri anak.
dan akan muncul inovatif dan kreatif anak sendiri. Saya pikir ini saja dari saya.